Wa in azza alaikal buka'u, dan apabila kamu jarang menangis, fatadzakkar ma baina yadaika min ahwalil akhirati allati anta mulaqiha min ghairi syakkin wala raib. Maka ingatlah di hadapanmu, dan kamu ini pasti menjumpai, hadirin, tentang kengerian hari akhirat, ketakutan di hari akhirat. Allati anta mulaqiha, yang mana Anda pasti menjumpainya, min ghairi syakkin wala raib, tanpa ada kebimbangan dan tanpa ada keraguan, sebab perkara akhirat itu pasti. Kira-kira bakal mancing kubur boleh? Pasti. Kira-kira dapat nikmat atau dapat siksa menurut jenengan, sesuai dengan yang tahu kan jenengan sendiri ya. Kira-kira jenengan pantasnya oleh nikmat kubur apa oleh siksa kubur? Kira-kira besok nang akhirat jenengan pantasnya mlebu surga apa neraka? Menurut jenengan dewek loh ya, pantasnya pripun? Kira-kira besok ada hari kiamat enggak? Ya, kira-kira besok ada huru-hara di hari kiamat enggak? Sudah pernah dengar kan? Al-Quran menjelaskan hal itu semua, hadirin, tanpa ada keraguan. In kunta qad amanta billah, apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bima jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya, fasaufa tabki la mahallah, seharusnya kamu bisa menangis, pasti itu, hadirin. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya Al-Quran, harusnya menangis. Bisa nenjenengan senengnya cekakakan, harusnya apa? Menangis. Ketika zikir pun harusnya nangis. Ketika ingat akhirat harusnya apa? Nangis. Kan kita sudah diingatkan ya Al-Quran, ada ulama, ada ustadz, ya harusnya menangis. In kana laka qalbun yafqahu, apabila kamu punya hati yang bisa memahami, wa aqlun ya'qilu, atau akal yang bisa berpikir, fa in lam yakun laka syai'un min dalika fa'dud nafsak fil an'ami sami'ati fil mar'a wal bahaim ar-rati'ati fil kala. Seharusnya kalau kamu punya hati yang bisa berpikir dan akal, hati yang bisa memahami dan akal yang bisa berpikir, harusnya nangis. Akan tetapi kalau kamu nggak punya hati, kamu nggak punya akal, sedikit pun kamu nggak punya, maka berarti mulai saat itu kamu harus hitung diri kamu bukan termasuk manusia, tapi hewan. Paham ya? Sindirannya top ini, bukan sindiran lagi ini. Lek ngonong. Kalau kamu kok nggak punya hati untuk memahami, akal untuk berpikir, maka jangan kamu menganggap dirimu manusia. Fa'dud nafsak, anggap dirimu fil an'amisa imati fil mar'a, anggap dirimu hewan ternak yang sedang berkeliaran di tempat gembalaan. Wal bahaim ar-rati'ati fil gala, atau hewan yang sedang mencari makan di padang rumput. Jangan anggap manusia, sebab kalau manusia punya akal, manusia bisa berpikir, manusia bisa memahami, manusia ketika diingatkan dia akan berpikir. Itu manusia. Kalau nggak bisa, jangan anggap dirimu manusia, tapi anggap dirimu apa? Pengen dianggap menungso apa pengen dianggap kewan? Enak ya pertanyaannya ya. Tapi belakang sing keloro, pengen dianggap menungso kewan apa artis? Mana enak ya. Nah, pertanyaannya cuma dua.
Fa innallaha ta'ala innama khataba ahlal qulub wa dzakkarahum faqala ta'ala. Sesungguhnya Allah itu hanya menyeru, hanya berbincang-bincang, ya, hanya menyampaikan peringatannya ini kepada orang-orang yang punya hati. Hewan enggak termasuk hadirin. Hanya orang yang punya apa? Punya hati. Allah mengingatkan mereka dengan firman-Nya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam hal itu semua ladzikra, ada peringatan, ada pengingat. Untuk siapa sih? Liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang punya hati. Jadi Allah itu mengingatkan dalam Al-Quran, ini untuk orang yang punya hati. Habib, kalau saya nggak mendengarkan, ya silahkan, tapi jenengan jangan menganggap diri jenengan apa? Manusia. Kalau manusia punya hati, harusnya apa? Ingat, harusnya apa? Merasa dipanggil, merasa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa al-qasam wa huwa syahid, atau yang menggunakan pendengarannya dan dia pun menyaksikan.